Udah on air. Oke, selamat siang Sobat Satker. Jumpa kembali lagi dengan saya, John Bersanegara, di Salak Bali, episode ke-54. Ya, betul ya. Tidak ada yang mengkoreksi, berarti benar nih, episode ke-54. Dan ini merupakan episode terakhir di tahun 2022. Semoga di tahun 2023 kami tetap konsisten bisa melanjutkan kegiatan ini ya. Jadi untuk siang hari ini kita membicarakan tentang salah satu amanat dari Menteri Keuangan, yaitu Menteri Keuangan mengeluarkan surat mengenai langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023. Ini surat tahunan ya, seperti biasa. Sebelum kita masuk di tahun 2023, itu memang biasanya ada arahan khusus dari berupa surat dari Menteri Keuangan. Apa sih yang harus dilakukan Satker untuk menghadapi tahun 2023? Nah, itu. Di surat tersebut itu suratnya nomor S1047 garis miring MK05 garis miring 2022 tertanggal 14 Desember. Nah, ini surat ini memang ditujukan langsung ke masing-masing kementerian ya. Jadi tidak sampai ke level Satker, tapi ini merupakan tugas kami di kantor vertikal Kementerian Keuangan sebagai salah satu kantor vertikal untuk menyampaikan informasi ini ke Satker. Tentunya pastinya dari masing-masing KL itu juga memberikan arahan yang serupa ya ke unit vertikalnya masing-masing. Jadi melalui surat tersebut itu Menteri Keuangan menyampaikan kepada seluruh instansi pemerintah dalam melakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023 yang berupa itu ada 7 poin. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas perencanaan. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan. Yang ketiga, melakukan akselerasi pelaksanaan program kegiatan ataupun proyek. Keempat, itu melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Kelima, meningkatkan akurasi penyaluran dana bantuan sosial dan dana bantuan pemerintah. Keenam, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja. Dan yang ketujuh itu meningkatkan monitoring dan evaluasi. Nah, di surat tersebut itu juga di breakdown, dipecah-pecah lagi atau lebih didetailkan lagi ya. Bagaimana sih Satker itu agar meningkatkan kualitas perencanaan? Itu salah satunya, salah banyaknya ya. Jadi Satker pada saat setelah menerima DIPA itu segera melakukan review DIPA awal untuk meneliti kesesuaian alokasi yang diberikan yang ada di DIPA tersebut dengan rencana DIPA yang rencana anggaran yang sudah diajukan atau kebutuhan Satker. Jadi kalau memang ada perbedaan itu bisa menjadi pertimbangan ya untuk melakukan kegiatan. Terus juga tidak lupa melakukan review DIPA secara periodik. Nah, berdasarkan review tersebut, itu apabila diperlukan, Satker dapat segera melakukan penyesuaian dalam bentuk revisi DIPA. Salah satunya kan pastinya kan revisi halaman 3, itu kan juga harus perlu disesuaikan. Nah, jadi setelah melakukan review awal itu segera membuat rencana kebutuhan dananya, rencana kebutuhan dana awal ya. Jadi dan direalisasikan pada halaman 3. Nah, ini nanti dalam menjadi proses revisi DIPA awal. Jadi revisi DIPA awal itu salah satunya ya mengupdate halaman 3 DIPA-nya juga. Lalu apabila terdapat pekerjaan yang dilanjutkan dari tahun 2022 ataupun adanya tunggakan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan di 2022 itu segera dialokasikan terlebih dahulu. Karena kan pekerjaan yang lintas tahun itu kan walaupun diberikan izin untuk melanjutkan pekerjaan, anggarannya tetap menggunakan anggaran 2023. Sehingga itu segera dialokasikan dari DIPA yang sudah diterima. Lalu apabila juga DIPA-nya terdapat blokir, nah itu segera diperiksa lagi sebetulnya terdapat permasalahan apa atas blokir tersebut. Apakah ada dokumen-dokumen yang masih belum lengkap, itu segera dilengkapi.
Sehingga ditargetkan itu sebelum triwulan 1 berakhir, semua blokir itu sudah clear, sudah selesai. Lalu juga misalnya terdapat potensi pagu minus ya, contohnya kan ada di akhir tahun ada mutasi pegawai sehingga belanja pegawai nanti kemungkinan minus. Nah itu juga menjadi salah satu pertimbangan pada saat melakukan revisi. Terus juga apabila ada kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional yang kemungkinan akan berdampak pada pelaksanaan anggaran Bapak Ibu di Satker, itu juga menjadi pertimbangan dalam melakukan proses revisi. Lalu yang kedua, bagaimana Satker agar meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan. Itu salah satu kaitannya dengan poin yang pertama itu adalah memastikan halaman 3. Memastikan halaman 3 DIPA itu diupdate serinci mungkin, sehingga itu dapat menjadi alat kendali bagi manajemen atau dalam hal ini KPA dalam memonitor atau progres pelaksanaan penganggaran di lingkup Satker masing-masing. Terus juga dalam pelaksanaannya ya juga atas halaman 3 yang sudah disusun itu bisa menjadi patokan ya. Terus jangan lupa juga untuk melakukan update halaman 3 DIPA setiap triwulan sesuai ketentuan dan sesuai juga ketentuan di penilaian IKPA juga. Terus memastikan deviasi di perencanaan itu di halaman 3 DIPA itu tidak melebihi 5%, karena kan salah satu di penilaian IKPA kan batas wajar adanya deviasi adalah 5%. Lalu yang ketiga itu Satker agar melakukan akselerasi pelaksanaan program kegiatan atau proyek. Jadi salah satunya itu penandatanganan penetapan pejabat perbendaharaan itu bisa segera dilakukan paling lambat 1 bulan. Jadi kalaupun misalnya ada pergantian PPK, PPSPM di awal tahun itu segera diproses ya. Memastikan melakukan koordinasi dengan eselon 1 apabila ada pelaksanaan anggaran yang bersifat khusus ya. Contohnya itu di 2023 ini Satker KPU dan Bawaslu itu mereka mendapatkan anggaran khusus untuk pelaksanaan pemilu dan mereka itu nantinya akan ada juknis khusus dari KPU dan Bawaslu. Nah itu juga menjadi pertimbangan sehingga perlu koordinasi dari unit vertikal dengan unit eselon 1. Lalu yang berikutnya itu untuk proyek-proyek infrastruktur itu segera dipastikan ketersediaan lahannya, perizinannya dan lain-lainnya juga ya. Bagi Satker yang memiliki sumber dana PNBP itu segera mengajukan maksimum pencairan tahap 1 di awal tahun. Kalau bisa di bulan Januari itu MP tahap 1-nya sudah terbit sehingga tidak memperlambat proses pelaksanaan anggaran. Terus di awal tahun juga segera mengajukan uang persediaan karena itu pastinya dibutuhkan oleh seluruh Satker baik tunai ataupun KKP. Tentunya sebelum mengajukan uang persediaan, Bapak Ibu juga harus menyelesaikan kewajiban pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2022, yaitu LPJ ataupun rekonsiliasi. Terus segera menyelesaikan tagihan-tagihan yang sudah keluar, jadi jangan sampai ditunda-tunda ya. Ini agar segera tidak menumpuk. Lalu poin yang keempat itu Satker melakukan inventarisasi untuk pelaksanaan anggaran yang memerlukan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih kompleks sehingga proses pelaksanaan PBJ itu dapat berjalan dengan lancar. Contohnya kalau belum ada penetapan pejabat pengadaan itu segera ditetapkan. Identifikasi proses-proses mana aja sih di anggaran yang kiranya nanti penyerapannya itu butuh proses PBJ. Segera menyusun rencana umum pengadaan dengan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara kontraktual, lalu juga koordinasi dengan eselon 1 untuk misalnya ada kebijakan internal terkait pengadaan barang dan jasa. Dan satu lagi ini
juga termasuk salah satu hal baru, yaitu penentuan tingkat TKDN ya, komponen dalam negeri. Itu mungkin yang tahun 2022 kita baru mengenal saja, baru sedikit menyelami dari bulan Agustus, di mana di tahun 2023 itu berarti berlaku penuh ya. Dari bulan Januari seluruh pengadaan barang dan jasa itu kita harus mengisikan nilai TKDN-nya. Itu menjadi informasi penting juga. Terus tidak lupa juga arahan dari Menteri itu agar mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM dalam PBJ. Terus ini juga Satker itu didorong agar PBJ itu dilakukan sesegera mungkin. Bahkan apabila kontrak itu sudah ditandatangani sebelum 1 Januari, itu kan menjadi nilai tambah ya di penilaian IKPA, itu menjadi nilai tambah pada komponen kontrak Pradipa. Jadi itu bukan hal yang jelek, tapi merupakan hal yang baik. Tapi jangan lupa bahwa kontrak-kontrak Pradipa itu harus segera didaftarkan 5 hari pada tahun anggaran 2023 berjalan. Jadi 5 hari kerja itu berlaku dari tanggal 2 Januari itu mulai dihitung hari pertama. Jadi jangan sampai kontraknya sudah ditandatangani tanggal 21 Desember, tapi pendaftarannya juga terlambat, didaftarkan di akhir Januari. Nah, itu menjadi pengurang nilai malah nantinya. Selanjutnya itu poin kelima, Satker agar mempunyai alokasi, satker yang mempunyai alokasi bansos ataupun bantuan pemerintah itu agar dapat meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana. Itu yang meliputi melakukan koordinasi dengan eselon 1 agar pedoman umum untuk pelaksanaan bansos ataupun bantuan pemerintah itu dapat segera diterbitkan. Lalu melakukan percepatan penyelesaian verifikasi dan validasi penerima, menyiapkan database, lalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Setelah itu segera menetapkan surat keputusan sebagai dasar untuk penerima bantuan, melaksanakan penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan ataupun rencana, dan menyalurkan bantuan secara bertahap. Dan yang terakhir adalah memastikan akurasi ketepatan penerima bantuan. Lalu selanjutnya di poin ke-6 di surat menteri tadi, yaitu adanya regulasi-regulasi pelaksanaan anggaran itu perlu disampaikan agar Satker dapat meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja. Yang pertama itu membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah. Jadi kalau memang tidak dibutuhkan ya dihindari ya. Contohnya perjalanan dinas kalau bisa dilakukan lewat secara online atau koordinasi secara telepon itu bisa dihindari. Terus prioritas-prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, lalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan, terus mengutamakan pencapaian output dan outcome dari sebuah kegiatan ya. Yaitu, dan yang berikutnya adalah mengutamakan digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan akuntabilitas pembayaran. Jadi ini mendorong untuk penggunaan digitalisasi pembayaran, baik itu KKP ataupun CMS ataupun marketplace itu agar didorong pemanfaatannya. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu poin ke-7, yaitu mendorong Satker agar meningkatkan monitoring dan evaluasi. Antara lain, melakukan evaluasi atas kendala-kendala yang telah terjadi pada tahun 2022 agar menjadi pertimbangan. Selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara periodik. Lalu berikutnya menetapkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit. Berikutnya melakukan koordinasi-koordinasi apabila dibutuhkan. Dan yang kelima yaitu menjadikan APIP sebagai mitra dari unit kerja dalam pengawal kegiatan.
Dan yang terakhir yaitu apabila ada rekomendasi temuan, itu segera apabila ada rekomendasi temuan, itu segera dilakukan ditindaklanjuti, tidak ditunda-tunda. Jadi itu amanat dari Surat Menteri Keuangan tentang langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023 yang harapannya dapat menjadi pedoman pada bagi seluruh satker ya. Selanjutnya mungkin untuk episode kali ini saja materi yang dapat kita sampaikan. Kita ingin menyampaikan amanat menteri itu secara langsung. Cuman kita juga tidak lupa bahwa kondisi yang tidak memungkinkan untuk hal itu, sehingga saat ini kita hanya menyampaikan lewat Salak Bali ini. Baik, sebelum saya akhiri, saya ucapkan selamat akhir tahun, selamat mengakhiri tahun 2022 ini. Semoga apa yang telah kita kerjakan dan capai di tahun 2022 ini tidak menjadi penghalang kita untuk menjadi yang lebih baik di tahun 2023. Mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di tahun 2023. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.